Pada presentasi kali ini, kita akan belajar tentang bab 6.5, yaitu tinjauan gerak rotasi dan momentum sudut. Banyak benda di alam melakukan gerak rotasi, yaitu gerakan berputar terhadap suatu sumbu. Contoh sederhana, roda sepeda, kipas angin, baling-baling pesawat, piringan siji, dan bahkan bumi yang berputar pada porosnya. Gerak rotasi berbeda dengan gerak lurus atau translasi, sebab dalam rotasi setiap titik benda yang bergerak melingkar. Namun, seluruh bagian benda tetap terhubung sebagai satu kesatuan yang kaku atau rigid body. Ketika roda berputar, titik dekat poros hanya bergerak sedikit, tetapi titik di pinggiran menempuh lintasan yang jauh lebih panjang dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh roda tetap berputar serempak. Inilah hakikat rotasi kaku. Untuk memahami fenomena ini, kita memerlukan besaran-besaran fisika, khususnya seperti sudut rotasi atau theta, kecepatan sudut atau W atau omega, percepatan sudut, alfa, momen gaya, M, dan momen inersia, I. Semua konsep ini merupakan padanan dan gerak lurus yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi ini padanan dari gerak lurus yang kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang besaran sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Sebuah titik pada benda berputar akan menempuh lintasan melingkar dengan panjang busur, ya. L itu sama dengan R kalikan Pi, di mana R adalah jari-jari lintasan dan Pi adalah sudut dalam radian. Satu radian didefinisikan sebagai sudut pusat lingkaran ketika panjang busur sama dengan jari-jarinya. Karena satu lingkaran penuh panjangnya 2πr, maka satu putaran itu sama dengan 2π radian, sama dengan setingkat dengan 360 derajat. Omega sama dengan, ya, rumus 363.30, omega itu sama dengan dp per dt, atau sama dengan V-nya kan L per R sudut membentuk sudut, sehingga D L per R bagi dt. Nah, kita selesaikan persamaan ini, seper R sama dengan seper R kalikan dl per dt. Nah, itu sama dengan V per R, di mana V itu kecepatan linear, dan R itu kan jari-jari. Dan alfa atau percepatan itu kan d omega per dt. Nah, omega sendiri itu sama dengan d kuadrat pi per dt kuadrat. Ya, jadi d kuadrat pi per dt kuadrat. Jadi seper R dv per dt sama dengan at per R. At itu percepatan, R-nya jari-jari. Ya, jadi saya ulangi lagi, W atau omega kecepatan sudut radian per second, alfa percepatan sudut radian per second kuadrat, V kecepatan linear, dan AT percepatan tangensial. Kemudian kita lihat di persamaan 6.31. Jadi V itu sama dengan R kalikan omega, dan alfa AT itu sama dengan R kalikan alfa. Semua titik pada benda kaku berputar dengan kecepatan sudut dan percepatan sudut yang sama. Tetapi kecepatan dan percepatan linear tergantung pada jarak dari sumbu. Misalnya, ya, sebuah roda berputar 0,5 meter, sebuah roda berdiameter 0,6 meter, berputar dengan omeganya 10 rad per second. Nah, kecepatan linear di tepi roda adalah V sama dengan R kalikan omega, sama dengan 0,3 kali 10 sama dengan 3 meter per second. Ya. Kemudian, jika percepatan sudutnya alfa 5 rad per second kuadrat, maka alfa T, AT itu sama dengan R kali alfa, 0,3 kali 5 sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Nah, kita lihat di gambar 6.28. Hubungan antara sudut
kecepatan sudut, dan kecepatan linear. Nah, gambar ini menampilkan sebuah titik pada benda berputar dengan lintasan melingkar radius R. Panjang busur yang ditempuh itu L. L itu kan R kalikan Pi. Panah V itu menunjukkan kecepatan linear yang tegak lurus dengan jari-jari. Sementara omega menunjukkan arah rotasi. Semua titik itu berputar dengan omega yang sama. Semakin jauh dari pusat, semakin besar V-nya. Hubungan V itu sama dengan R kalikan omega. Sangat penting dalam desain roda, gigi, turbin, atau poros mesin. Nah, contohnya ya pada CD player, titik di tepi piringan itu bergerak jauh lebih cepat daripada titik di dekat pusat. Padahal kecepatan sudutnya sama. Nah, sekarang kita lihat di gambar 6.29. Padanan gerak rotasi dengan gerak lurus. Nah, kalau gerak lurus itu X. Nah, kalau gerak rotasi itu Pi, posisi sudut. Kalau gerak lurus itu V, dx per dt, maka omega dp per dt. Kecepatan perubahan posisi. Kalau gerak lurus percepatan dv per dt, maka alfa dw per dt. Percepatan. Kalau dalam gerak lurus ada masanya, kalau gerak rotasi ada I-nya, momen inersianya. Kalau gerak lurus itu F sama dengan M kali A, kalau gerak rotasi itu M sama dengan I kali alfa. Kalau gerak lurus P, momentum itu M kali V, kalau gerak rotasi itu H I kali W, momentum. Kalau gerak lurus itu EK sama dengan setengah MV kuadrat, maka gerak rotasi ER, energi kinetiknya sama dengan setengah IW kuadrat. Nah, contoh sederhana. Saat kita memutar baut keras, kunci pas yang lebih panjang itu memberikan torsi lebih besar, karena M sama dengan R kalikan F. Seperti gaya yang lebih besar menghasilkan percepatan lebih tinggi dalam gerak lurus. Nah, sekarang kita belajar momen atau torsi. Ketika gaya bekerja menjauhi dari sumbu rotasi, gaya itu menghasilkan torsi, yaitu kecenderungan untuk memutar benda. Lihat persamaan 6.32. M sama dengan R kalikan F. Nah, sama dengan M, R kalikan AT, sama dengan MR kuadrat alfa. M itu torsi, R itu jarak sumbu, F gaya tangensial, FT ya, AT percepatan tangensial, dan alfa percepatan sudut. Nah, contoh kunci pas 0,2 meter diberi gaya 80 Newton, maka ya M-nya gampang, 0,25 kali 80 sama dengan 20. Jika kunci digandakan panjangnya, jika panjangnya itu lebih panjang, ya torsinya pun 2 kali lebih lipat, sehingga lebih ringan kan saat memutarnya. Nah, kemudian torsi total dan momen inersia, lihat gambar 6.29. Untuk benda kaku yang terdiri dari banyak partikel, torsi total dihitung dengan menjumlahkan kontribusi setiap elemen massa dm. Nah, lihat di persamaan 6.33, m itu sama dengan integral massa r kuadrat alfa dm. Nah, alfanya dikeluarkan sehingga integral massa r kuadrat dm kalikan alfa, sehingga menjadi I kalikan alfa. I sama dengan integral R kuadrat dm. Ya, I sama dengan R kuadrat dm. I disebut momen inersia, yaitu ukuran kesulitan suatu benda untuk berotasi. Massa yang jauh dari sumbu itu meningkatkan I, membuat benda lebih berat secara rotasi. Contoh, batang tipis I-nya itu sepertiga ml kuadrat, cakram padat I-nya itu setengah mr kuadrat, dan cincin tipis ya I-nya M sama dengan R kuadrat. Nah, ini kita bahas ya, momen inersia di bab sebelumnya. Nah, sekarang momentum sudut atau angular momentum. Momentum sudut menggambarkan putaran yang tersimpan akibat distribusi massa dan kecepatan sudut. Kita lihat persamaan 6.34. H itu integral massa R kuadrat W dm. W-nya dikeluarkan, integral massa R kuadrat dm kalikan W sehingga IW. Sehingga angular momentumnya H itu sama dengan IW. Momentum sudut akan tetap jika tidak ada torsi yang bekerja, hukum kekekalan momentum sudut. Arah H itu sejajar sumbu rotasi sesuai kaidah tangan kanan. Contoh, penari balet yang melipatkan tangan itu memperkecil I.
momen inersianya, maka W-nya meningkat. Agar H sama dengan IW konstan, itulah sebabnya dia berputar lebih cepat, karena lebih ringan. Ya kan? Hukum 2 Newton untuk rotasi. Padanan dari hukum F sama dengan MA pada gerak rotasi, padanan dari gerak translasi ya, ini rotasi, adalah hubungan antara torsi, momen inersia, dan percepatan sudut. Nah, lihat di persamaan 6.36. M sama dengan I kalikan alfa, sama dengan I kalikan dW per dt. Alfa itu kan dW per dt, sehingga D IW per dt, sehingga sama dengan DH per dt. Jika I konstan, maka M sama dengan I kalikan alfa. Namun bila I berubah, ya, momen inersianya berubah, misalnya masanya berpindah posisi gitu kan, maka M harus dihitung dari laju perubahan momentum sudut total. Oke, sekarang hubungan antara kecepatan sudut dan RPM. Putaran mesin sering diukur dalam RPM, revolution per menit. Konversi ke rad per second ditulis. Nah, persamaan 6.37. W atau omega 2 Pn. 2 rad per menit. Maka 2 Pn per 60 rad per second. Contoh, N sama dengan 1800 rpm, maka W-nya 2pi 1800 per 60 sama dengan 188,5 rad per second. Nah, gambar 6.31. Daya pada poros berputar. Daya mekanik yang dihasilkan oleh torsi pada poros berputar adalah hasil kali antara torsi dan kecepatan sudut. Nah, persamaan 6.38. W shaft, ya, daya yang berputar shaft itu sama dengan omega kalikan M, sama dengan 2pi N per 60 M. Oke, contohnya ada motor listrik M-nya 100 Newton meter, kan? N-nya 1500 rpm, maka W-nya atau omeganya 2pi 1500 per 60, sama dengan 157 rad per second. Nah, W dot-nya sama dengan shaft-nya itu omega M sama dengan 157 kali 100 sama dengan 15,7 kW. Nah, sekarang energi kinetik pada rotasi. Persamaan 6.39. K sama dengan setengah IW kuadrat. Kalau pada translasi kan K setengah MV kuadrat. Nah, energi kinetik rotasi itu sama seperti gerak lurus, tetapi massa diganti oleh I dan kecepatan oleh W atau omega. Contoh cakram padat M 5 kg, R-nya 0,2 M, W-nya 30 rad per second, maka I sama dengan setengah MR kuadrat, 0,1 I-nya. K-nya setengah IW kuadrat, sehingga 45 Joule. Nah, sekarang lihat di gambar 6.32, momen gaya dan arah torsi. Torsi dihasilkan oleh gaya F yang bekerja pada jarak R dari sumbu dengan sudut P. M sama dengan R kali F. M sama dengan R kali F sin theta. Komponen gaya sejajar R tidak menimbulkan rotasi, hanya komponen tegak lurus yang efektif. Contohnya, menarik pintu 0,8 meter dengan gaya 30 N tegak lurus, M 24 Nm. Jika gaya miring 30%, nah torsinya menjadi M 12 Newton. Jadi tergantung, kalau miring pakai sin theta. Percepatan dan gaya sentripetal. Selama berotasi, arah kecepatan titik selalu berubah meski besarannya tetap, sehingga timbul percepatan menuju pusat lingkaran. Nah, AR sama dengan V kuadrat per R, sama dengan RW kuadrat. FC sama dengan M kalikan AR, sama dengan MRW kuadrat. Contohnya, mobil melaju 100 kg, mobil dengan 1000 kg melaju 20 meter per second pada tikungan radius 50 meter. Nah, AR-nya, ya percepatannya, itu sama dengan 20 kuadrat per 50, sama dengan 8 meter per second kuadrat. Sementara gaya sentripetalnya, FC-nya itu, MAR-nya ya, itu 8000 Newton. Nah, kesimpulannya, gerak rotasi adalah bentuk umum dari gerak pada benda kaku, di mana besaran sudut menggantikan posisi linear. Translasi ya, dengan memahami M sama dengan I kali alfa, ya, dan M, H, dan H sama dengan
momentum ya, sama dengan I kalikan W, kita bisa menjelaskan berbagai fenomena dari roda kendaraan, turbin pembangkit listrik, hingga gerak planet. Semua hukum dasar itu versi melingkar dari hukum Newton yang sama berlaku pada gerak lurus. Jadi ini hanya versi melingkarnya dari hukum Newton yang gerak lurus.